Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang text formatting dalam HTML. Apa itu text formatting? Text formatting adalah tag HTML yang dapat kita gunakan untuk menampilkan teks dengan format dan efek tertentu. Dalam HTML terdapat beberapa jenis text formatting yang dapat kita gunakan. Namun dalam video kali ini kita hanya akan mempelajari 4 jenis tag formatting saja, yaitu bold, italic, line, dan efek. Untuk text formatting bold, ini dapat kita gunakan untuk menampilkan teks menjadi lebih tebal dari teks aslinya. Kalau italic, bisa kita gunakan untuk membuat tampilan teks menjadi miring. Untuk line, bisa kita gunakan untuk menambahkan garis pada tampilan teksnya. Sedangkan efek dapat kita gunakan untuk menambahkan efek-efek tertentu pada tampilan teksnya. Nah, sekarang untuk membuat text formatting bold, kita bisa menggunakan tag bold dan strong. Untuk bold, kita bisa menggunakan tag B, sedangkan untuk strong, kita bisa menggunakan tag strong seperti ini. Nah, kedua tag ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menebalkan huruf. Kemudian untuk text formatting italic, kita bisa menggunakan tag italic dan emphasize. Untuk italic, kita bisa menggunakan tag I, sedangkan untuk emphasize, kita bisa menggunakan tag EM seperti ini. Nah, kedua tag ini juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk memiringkan posisi huruf. Kemudian untuk membuat text formatting line, kita bisa menggunakan tag underline dan strike through. Untuk underline, kita bisa menggunakan tag U dan tag insert. Sedangkan strike through, kita bisa menggunakan tag S dan tag delete seperti ini. Adapun untuk fungsinya, underline dapat kita gunakan untuk menambahkan garis di bawah teks, sedangkan strike through dapat kita gunakan untuk menambahkan garis di tengah teksnya. Kemudian untuk membuat efek tertentu pada teks, kita bisa menggunakan teks smaller, subscript, superscript, dan market. Untuk smaller, kita bisa menggunakan teks small. Untuk subscript, kita bisa menggunakan teks sub. Untuk superscript, kita bisa menggunakan tag sub, sedangkan untuk market, kita bisa menggunakan tag mark seperti ini. Adapun untuk fungsinya, tag smaller dapat digunakan untuk menampilkan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran aslinya. Untuk subscript dan superscript, fungsinya sama dengan smaller, hanya saja posisi teksnya yang berbeda. Kalau subscript, posisi teksnya agak turun ke bawah, sedangkan superscript, posisi teksnya agak naik ke atas. Adapun fungsi dari tag market adalah untuk memberi efek highlight pada teks, sehingga saat teks ditampilkan akan ada warna kuning yang menjadi latar belakangnya. Baik, sekarang untuk lebih memaksimalkan pemahaman kita tentang text formatting dalam HTML ini, coba kita selesaikan sebuah studi kasus, di mana dalam studi kasus ini kita diminta untuk menggunakan text formatting untuk membuat sebuah website seperti ini. Kira-kira gimana codingnya? Kalau kita amati website ini, untuk bagian judulnya bisa kita buat dengan menggunakan heading H1. Untuk subjudulnya bisa kita buat dengan menggunakan heading H3. Untuk konten dari setiap subjudulnya bisa kita buat dengan menggunakan tag paragraph. Sedangkan untuk semua teks yang berwarna merah bisa kita buat dengan menggunakan text formatting yang teorinya sudah kita bahas di awal video tadi. Baik, langsung saja kita kerjakan. Silahkan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru dengan nama html4 underscore text formatting.html. Kemudian kita siapkan struktur data HTML-nya. Kita tulis tanda seru, enter. Kemudian kita beri nama webnya dengan nama text formatting. Kita save. Tampilkan hasilnya dengan menggunakan live server. Nah, berhasil. Browser menampilkan sebuah halaman website dengan nama text formatting. Berikutnya, posisikan tampilan website ini di sebelah Visual Studio Code agar kita bisa melihat hasil dari coding yang kita kerjakan secara live dalam browser. Oke, sudah siap. Yang pertama, kita buat bagian judulnya dengan menggunakan heading H1. Kita tulis H1, masukkan judulnya. Kita save. Kemudian
kita buat sub judulnya dengan menggunakan heading H3. Untuk subjudul yang pertama, kita tulis H3 bold. Untuk subjudul yang kedua, kita tulis H3 italic. Untuk subjudul yang ketiga, kita tulis H3 line. Untuk subjudul yang keempat, kita tulis H3 effects. Kita save. Berikutnya, kita buat konten dari setiap subjudulnya dengan menggunakan tag paragraf. Untuk yang pertama, kita buat konten dari subjudul bold. Kita tulis P, enter. Kemudian masukkan teksnya. Nah, pada kata bold ini, kita tambahkan teks formatting bold. Kita tulis B, enter. Lalu pindahkan kata boldnya ke dalam tag. Kita save. Oke, berhasil. Kemudian untuk mempercepat penulisan pada paragraf-paragraf berikutnya, kita copy saja paragraf yang sudah kita buat ini. Kemudian paste di bawahnya. Setelah itu, tinggal kita ganti teks formattingnya menjadi strong. Kita tulis strong, enter. Kemudian masukkan kalimatnya. Kita save. Oke, berhasil. Berikutnya, kita buat konten dari subjudul italic. Kita paste paragrafnya. Yang pertama, kita gunakan teks formatting italic. Kita tulis I, masukkan kalimatnya. Kemudian yang kedua, kita gunakan teks formatting emphasize. Kita tulis EM, masukkan kalimatnya. Kita save. Oke, berhasil. Berikutnya, kita buat konten dari subjudul line. Kita paste paragrafnya. Yang pertama, kita gunakan teks formatting underline. Kita tulis U, masukkan kalimatnya. Kemudian yang kedua, kita gunakan teks formatting insert. Kita tulis ins, masukkan kalimatnya. Kemudian yang ketiga, kita gunakan teks formatting strike through. Kita tulis S, masukkan kalimatnya. Kemudian yang keempat, kita gunakan teks formatting delete. Kita tulis del, masukkan kalimatnya. Kita save. Oke, berhasil. Berikutnya, kita buat konten dari subjudul effects. Kita paste paragrafnya. Yang pertama, kita gunakan teks formatting smaller. Kita tulis small, masukkan kalimatnya. Kemudian yang kedua, kita gunakan teks formatting subscript. Kita tulis sub, masukkan kalimatnya. Kemudian yang ketiga, kita gunakan teks formatting superscript. Kita tulis sub, masukkan kalimatnya. Kemudian yang keempat, kita gunakan teks formatting market. Kita tulis mark, masukkan kalimatnya. Kita save. Oke, berhasil. Nah, sekarang tinggal kita dekorasi halaman websitenya dengan menggunakan text style. Kita masuk ke bagian head HTML-nya. Kita tulis style, enter. Yang pertama, kita buat style dari body HTML-nya. Kita tulis body, ubah warna background-nya. Kita tulis background color, pilih warna biscuit. Kita save. Kemudian ubah jenis hurufnya. Kita tulis font family, pilih Sego. Kita save. Kemudian perbesar ukuran hurufnya. Kita tulis font size, ubah ukurannya menjadi 18 pixel. Kita save. Oke, berhasil. Berikutnya, kita buat style dari judulnya. Berarti kita tulis H1, posisikan teks judulnya di tengah halaman. Kita tulis text line, pilih center. Kita save. Oke, berhasil. Berikutnya, kita buat style dari subjudulnya. Berarti kita tulis H3, ubah warna backgroundnya.
kita tulis background color, pilih warna orange red, kita save. Kemudian ganti warna hurufnya, kita tulis color, pilih warna white, kita save. Oke, berhasil. Berikutnya yang terakhir, kita ubah warna huruf dari seluruh teks formatting yang kita gunakan menjadi merah. Karena menggunakan style yang sama, maka kita tidak perlu membuat stylenya satu persatu, melainkan kita buat secara bersamaan. Yang pertama kita masukkan tag bold, kemudian strong, kemudian italic, emphasize, underline, insert, strike through, delete, small, subscript, superscript, dan market. Kemudian ubah warna hurufnya menjadi merah. Berarti kita tulis color, pilih warna red, kita save. Oke, selesai. Nah, sekarang perhatikan hasilnya, terutama di bagian teks formattingnya. Pada bagian bold, teksnya berubah menjadi tebal. Pada bagian italic, posisi teksnya menjadi miring. Pada bagian lain, terdapat penambahan baris pada teksnya. Sedangkan pada bagian effects, teksnya ditampilkan dengan efek tertentu sesuai dengan teks formatting yang kita gunakan. Baik, seperti itu pembahasan tentang teks formatting dalam HTML. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.